Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Reza Chandra dan teman saya Rati Kurniasih. Dan kami adalah dosen dari Universitas Gunadarma akan berbagi informasi terkait standar operasional prosedur untuk proses panen komoditas tomat untuk standarisasi komoditas buah pada sektor pertanian. Pada kesempatan ini, kami akan membahas terkait yang pertama, identifikasi atribut kualitas dan keamanan. Yang kedua, proses panen komoditas tomat. Nah, Ibu Rati, kira-kira seperti apa sih Ibu Rati untuk kita melakukan identifikasi terhadap atribut kualitas dan keamanannya? Untuk identifikasi atribut kualitas dan keamanan, jadi panen itu merupakan rangkaian kegiatan mengambil atau memetik hasil budidaya yang telah memenuhi kriteria panen yang disebut dengan istilah siap panen. Untuk buah yang siap dipanen harus mencapai kematangan fisiologis. Pemanenan perlu memperhatikan kriteria panen dan mutu hasil suatu komoditas. Hasil panen suatu komoditas diharapkan sesuai dengan kriteria panen dan ketentuan pihak konsumen, pedagang maupun perusahaan atau industri pengolahan hasil panen. Kriteria panen merupakan kriteria yang ditunjukkan oleh suatu buah, di mana buah tersebut siap untuk dipanen karena sudah memasuki fase matang fisiologis. Setiap komoditas menunjukkan ciri-ciri yang khas dan berbeda-beda saat buah berada dalam fase pematangan. Pemanenan hasil budidaya harus berdasarkan umur, waktu, dan cara yang sesuai dengan sifat dan atau karakter produk. Oke, berarti Ibu Rati, tadi kan terkait karakter produknya ya. Nah, kira-kira punya nggak sih standarnya untuk kita tahu kualitasnya dan keamanan itu? Punya nggak standarnya Ibu Rati? Oke. Untuk karakter umum biasanya kita berdasarkan Permentan nomor 73 Permentan OT 140 7 2013, yaitu kecepatan penurunan kesegaran, tingkat ketahanan terhadap sengatan panas, tingkat evapotranspirasi, kepekaan terhadap suhu dan kelembapan, kepekaan terhadap atmosfer sekeliling, kepekaan terhadap etilen, serta mudah atau tidaknya buah terkontaminasi dan diserang hama. Oh, jadi setiap buah itu berbeda-beda ya Bu Rati ya, untuk kualitasnya Bu Rati ya. Nah, gimana kalau misalnya kita punya buah tomat? Kan sebenarnya kita tahu ya Bu Rati ya, tomat itu paling banyak dipakai oleh masyarakat Indonesia untuk nyambel, untuk jus, ataupun untuk menjadikan bahan masakan. Nah, itu kira-kira tomat itu seperti apa sih Bu Rati? Kalau tomat itu sebenarnya tergolong dengan buah klimakterik yang memiliki masa simpan singkat dan mudah rusak. Nah, kalau buah klimakterik secara umum itu dia mengalami laju respirasi yang tinggi pada awal penyimpanan dan menurun seiring lamanya masa penyimpanan. Nah, jadi buah tomat ini dia mudah rusak. Bisa disebabkan karena faktor fisik, kimiawi, dan juga hayati. Oh, jadi kita nggak bisa tanaman untuk tomat ya Bu Rati ya. Nah, kira-kira untuk standar buah tomat ini ada nggak sih standar SNI-nya itu Bu Rati kalau misalnya untuk tomat? Untuk standar buah tomat, dia tercantum dalam SNI Standar Kodeks 184/1993 dengan kriteria sebagai berikut. Untuk waktu pemanenan tomat yang tepat,
yaitu saat cuaca terang dengan cara mematahkan tangkai buah sambil memegang ujung buah dengan telapak tangan. Menurut Yanti 2016, pelaksanaan pemetikan buah tomat umumnya saat buah berumur 75 sampai dengan 100 hari setelah tanam, tergantung pada varietas yang ditanam. Namun, ada tomat yang bisa dipanen lebih awal, yaitu tomat hibrida TMW 019 yang dapat dipanen 61 sampai dengan 63 hari berdasarkan SK nomor 164-PV240-D-V-2022. Pemetikan buah tomat sebaiknya tidak dilakukan saat hujan turun. Penyemprotan pestisida harus dihentikan 1 minggu sebelum panen untuk mengurangi residu pestisida pada buah yang akan dipanen. Menurut Yanti 2016, buah tomat setelah memasuki fase pematangan dapat dipanen beberapa kali. Pemanenan pertama bergantung varietasnya, di mana umumnya tomat dipanen setelah tanaman berumur 3 bulan. Sedangkan panen berikutnya dapat dilakukan dengan interval 7 hari sekali atau disesuaikan dengan keadaan pasar. Untuk teknik pemetikan tomat bergantung tujuan pengolahannya dan jarak ke konsumen. Di antaranya adalah yang pertama, apabila jarak konsumen dekat dan tujuannya untuk diolah, maka buah tomat yang dipanen sudah masak dan sudah berwarna merah saat masih di pohon. Yang kedua, apabila jarak pemasarannya jauh, buah tomat yang dipanen sebaiknya buah masih dalam keadaan hijau, yaitu 3 sampai dengan 7 hari sebelum tomat menjadi merah. Yang ketiga, apabila jarak pemasaran dekat, sebaiknya buah tomat dipanen saat buah tomat berwarna kekuning-kuningan. Kriteria masak petik optimal dapat dilihat dari beberapa hal, seperti yang pertama dari warna kulit buah. Kulit buah berubah dari warna hijau menjadi kekuning-kuningan. Yang kedua, dilihat melalui ukuran buah. Sesuai ukuran dalam SNI, buah berukuran kecil, sedang, dan besar. Yang ketiga, keadaan daun dan batang tanaman. Nah, bagian tepi daun tua telah mengering, sedangkan batang tanaman menguning atau mengering. 6 stadia pemasakan berdasarkan United States Standard meliputi yang pertama green. Nah, untuk stadia green ini, buah tomat memiliki permukaan buah berwarna hijau. Warna hijau dari permukaan buah berwarna hijau muda sampai dengan hijau tua. Stadia yang kedua, prickers. Nah, stadia ini buah tomat ditandai dengan warna permukaan buah tomat hijau dan sedikit ada semburat kuning, merah muda, atau merah. Persentase semburat warna-warna tersebut tidak lebih dari 10%. Stadia yang ketiga adalah turning. Stadia ini memiliki ciri-ciri penampilan di mana 10 sampai dengan 30% permukaan buah tomat berubah warna dari hijau ke kuning kecoklatan, merah muda, merah, atau kombinasi ketiga warna tersebut. Menurut Tarigan 2016, buah tomat yang berada pada stadia kematangan turning mampu mempertahankan tingkat kecerahan warnanya. Menurut Kalsum 2018, buah tomat pada stadia turning memiliki masa simpan yang terpanjang dengan kualitas terbaik, baik kualitas eksternal maupun internal, jika dilapisi kitosan sebanyak 50 ppm. Stadia yang keempat yaitu pink. Stadia ini ditandai dengan warna permukaan buah 30 sampai dengan 60% berwarna merah muda atau merah. Stadia yang kelima, light red. Nah, stadia ini memiliki ciri-ciri lebih dari 60% permukaan tomat berwarna merah muda sampai dengan kemerahan atau berwarna merah. Stadia yang keenam, stadia ini ditandai dengan lebih dari 90% permukaan buah tomat yang berwarna merah. Nah, ini stadia red.
Oke, berarti kan tomat itu punya macam-macam stage ya, punya macam-macam stadia. Nah, kira-kira berarti dari segi penyimpanannya itu seperti apa sih untuk buah tomat berarti, dan kapan tepatnya kita bisa mengkonsumsi tomat yang langsung siap dimakan? Oke. Nah, jika tujuannya untuk penyimpanan dan transportasi sebelum dipasarkan ke konsumen, sebaiknya tomat dipanen itu pada stadia breakers atau tomat turning, stadia yang turning. Karena tomat itu kan merupakan buah klimakterik, di mana tomat itu akan mengalami puncak respirasi setelah diambil dari tanamannya, sehingga produk itu akan cepat menunjukkan proses penuaan, jadi bisa menyusut atau bisa membusuk. Nah, kalau ingin langsung dikonsumsi, sebaiknya dipanen pada stadia yang like red ataupun yang red. Jadi stadia 5 atau stadia yang 6. Karena ya rasanya lebih enak dan buah tomat sudah masak. Jadi ditandai dengan warna yang sudah merah, seperti itu. Baik pemirsa, ini adalah contoh dari tomat TW. Yang ini contoh tomat yang sudah matang dan siap untuk dikonsumsi. Di mana tomat ini bisa kita gunakan untuk membuat jus ataupun kita bisa buat untuk sambal. Baik pemirsa, demikianlah standar operasional prosedur proses panen komoditas buah tomat untuk standarisasi komoditas buah pada sektor pertanian. Mudah-mudahan memberikan pengetahuan terkait SOP proses panen komoditas tomat untuk standarisasi komoditas buah pada sektor pertanian. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada Universitas Dharma serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang telah mendukung kami. Salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.